Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Aliani. Kali ini saya akan mereview buku yang telah saya baca. Jadi buku yang telah saya baca berjudul Matinya Pendidikan, Redefinisi Nilai-Nilai Sekolah. Jadi buku ini hasil terjemahan dari buku The End of Education, Redefining the Value of School. Jadi buku ini karya Neil Postman. Buku ini karena sudah diterjemahkan, jadi diterbitkan pada tahun 2019. Nah, untuk halamannya berjumlah 308 halaman. Untuk review bukunya ada 3 kategori. Yang pertama ada know, untuk what I know, jadi apa yang sudah diketahui. Yang selanjutnya ada want, what I want to know, apa yang ingin diketahui. Selanjutnya ada learn, what I have learned, apa yang sudah dipelajari. Untuk know atau apa yang sudah diketahui, buku ini tuh yang pertama menyorot kritik terhadap sistem sekolah yang represif, otoriter, dan tak memiliki narasi tujuan yang bermakna. Nomor 2, Neil Postman itu mengajukan 2 makna dari kata aim dan juga purpose. Nah, dalam pendidikan. Lalu yang ketiga itu mengenai 5 narasi alternatif yang ditawarkan seperti Specific, Valiant Angel, American Experiment, Law of Diversity, dan juga World Weavers. Nanti akan dilanjutkan di section selanjutnya. Lalu selanjutnya ada want, what I want to know, atau apa yang ingin diketahui. Yang pertama ada bagaimana penerapan 5 narasi tersebut itu di dalam kelas. Lalu yang kedua, apa peran guru dalam kurikulum untuk mewujudkan narasi tersebut. Lalu yang ketiga, bagaimana tantangan dan keberhasilan memperbaiki sistem di dunia nyata, terutama di Indonesia. Lalu selanjutnya ada learn, atau what I have learned, atau apa yang sudah dipelajari. Jadi yang dipelajari yang pertama, sekolah perlu memiliki tujuan bersama yang memiliki arti bagi siswa, bukan hanya fokus untuk mencetak tenaga kerja. Lalu yang kedua, kesalahan itu harusnya ditoleransi dalam proses belajar, karena dalam kesalahan itulah siswa itu belajar dan berkembang. Lalu yang ketiga, menghargai perbedaan budaya dan bahasa bisa memperluas wawasan siswa serta membantu membentuk masyarakat yang lebih terbuka dan toleran. Lalu yang keempat, guru itu sebaiknya tidak lagi bersikap otoriter, tetapi menjadi pendamping yang membimbing diskusi, mendorong refleksi, dan membantu siswa menggali nilai-nilai kehidupan. Nah, untuk ringkasan dan poin utama pada buku ini untuk bab 1 dan bab 2 itu mengenai pendahuluan dan kritik sistem terhadap sekolah. Jadi yang pertama itu Postman itu menyampaikan kritik tajam terhadap sistem sekolah yang bersifat represif. Kelas itu digambarkan sebagai penjara misalkan. Jadi seakan-akan tempat duduk itu membatasi kebebasan siswa, sedangkan guru itu bertindak seperti sipir di penjara. Seakan-akan guru itu menolak kritik, bersikap kasar, bahkan melakukan kekerasan. Lalu selanjutnya itu sekolah justru mengajarkan ketidakberdayaan. Jadi siswa itu dipaksa untuk patuh tanpa diberi ruang untuk berpikir kritis atau kreatif. Selanjutnya, kehidupan siswa itu diwarnai oleh pengaruh tuan-tuan modern. Apa sih tuan-tuan modern itu? Jadi ada 3. Yang pertama itu ada politik yang menanamkan sikap sinis. Lalu yang kedua ada televisi yang mendorong pola pikir konsumtif. Lalu yang ketiga itu ada ekonomi, yaitu yang memperlakukan manusia hanya sebagai alat produksi. Nomor 2 itu tentang kehilangan narasi dan tujuan yang bermakna. Jadi sekolah saat ini itu kehilangan narasi besar karena kisah atau tujuan hidup itu menjadi pegangan. Akibatnya pendidikan itu menjadi kosong arah dan maknanya, seperti penjara yang dijelaskan tadi, karena tidak memberikan perhatian atau kepedulian. Selanjutnya, sekolah itu terlalu fokus pada hal-hal teknis dan juga angka seperti nilai ujian, kecakapan ekonomi, dan kemajuan teknologi. Jadi tanpa menyentuh aspek moral dan tujuan hidup nih. Jadi karena hal ini, siswa itu kehilangan motivasi dan merasa hidup mereka itu tidak bermakna. Untuk nomor 3, tentang 5 narasi alternatif. Nah, 5 narasi alternatif yang tadi disebutkan, yang pertama kan ada Specific Earth. Itu artinya itu manusia sebagai penjaga bumi. Jadi kayak kita belajar
tentang antropologi dan astronomi. Yang kedua ada The Fallen Angel atau ilmu berkembang lewat kesalahan dan koreksi. Jadi melakukannya itu dengan pendekatan historis. Jadi tadi kenapa dikatakan belajar itu melalui kesalahan. Lalu yang ketiga The American Experiment. Jadi pendidikan itu sebagai ruang debat demokratis. Lalu yang keempat ada The Law of Diversity atau menghargai keragaman budaya dan ide. Lalu yang keempat ada The Word Weavers. Jadi kekuatan bahasa, karena tadi kita harus mempelajari berbagai bahasa dan juga seni karena untuk memperluas jangkauan kita gitu. Lalu selanjutnya kita membahas yang keempat tentang implikasi praktis. Yang pertama itu pendidikan harus membangun karakter dan empati, tidak hanya hafalan atau teknik mengajar. Lalu selanjutnya menanamkan toleransi terhadap kesalahan, menciptakan ruang percobaan dan refleksi edukatif. Selanjutnya untuk mengintegrasi agama, bahasa, adat, seni dalam kurikulum untuk membentuk wawasan holistik dan juga moral. Untuk yang kelima adalah relevansi konteks Indonesia. Jadi ada kritik sistem pendidikan di Indonesia itu terobsesi nilai IPK yang tinggi, terus juga mengimpor model barat, mengabaikan kearifan lokal, terus mengabaikan kebebasan berpikir dan juga berempati. Lalu untuk ringkasan perhalamannya, untuk halaman 1 hingga 30 itu kritik awal terhadap sistem sekolah, ruang penjara, guru, operasional militer, dan ketidakberdayaan siswa. Untuk halaman 30 hingga 80 itu identifikasi tuan-tuan modern dan kebutuhan narasi seperti teknologi, ekonomi, dan konsumerisme. Lalu untuk halaman 80 hingga 150 itu 5 narasi alternatif dijelaskan secara menyeluruh. Selanjutnya halaman 150 hingga 270 itu implikasi praktis kurikulum berbasis karakter, toleransi pada kesalahan, dan juga implementasi. Lalu pada halaman 270 hingga 300 itu kesimpulan dan panggilan untuk reformasi. Jadi pendidikan itu bukan sekadar pengajaran tetapi penghidupan nilai-nilai. Nah, jadi kesimpulan pada buku ini tuh mengajarkan kita untuk memikirkan ulang tujuan pendidikan. Jadi bukan hanya sekedar menyiapkan tenaga kerja, tetapi membentuk manusia yang berkarakter, kreatif, kritis, dan bermakna. Jadi Neil Postman ini mengingatkan bahwa tanpa narasi bersama, sekolah itu tuh tidak berdiri di atas fondasi nilai-nilai kehidupan, tetapi seharusnya sekolah itu bisa menjadi membangun nilai-nilai kehidupan bagi siapapun yang masuk ke dalam sekolah tersebut. Nah, jadi 5 narasi yang ditawarkan tadi adalah jalan konkret untuk merevitalisasi pendidikan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari review buku kali ini. Jadi sekian dulu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.